Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham PPRO ya. Ini salah satu saham gocap ya, yang memiliki notasi khusus jadi ini masuk salah satu dari 154 saham yang memiliki notasi khusus ya, dengan tanda X, efek bersifat ekuitas dalam pemantauan. Nah, ini biasanya ya sahamnya nggak liquid atau ekuitasnya negatif, pokoknya ada masalah gitu ya yang harus diselidiki lebih lanjut. Oke, ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun tanggal 13 Maret, jadi baru kemarin. Dan hari ini sahamnya ya masih nggak kemana-mana, tetap digocap. Jadi ini nggak mungkin turun teman-teman ya. Sekarang kita cek price performance-nya dulu teman-teman ya. Nah, kalau kita cek price performance-nya ini nggak kemana-mana ya. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sempat naik dari 50 ya. Kalau 5 tahun terakhir minus 73,26%. Jadi kalau teman-teman beli 5 tahun terakhir ini sedang floatingnya cukup dalam ya. Setahun terakhir pernah sampai 60, namun ini masih tidur lagi teman-teman ya. Nah nanti di eh, video ini saya akan membahas update tentang fundamentalnya karena sudah rilis laporan keuangan 2022 seperti apa, kemudian nanti dari seasonality-nya seperti apa, dari bandarmologinya seperti apa, apakah berpotensi untuk bangkit atau justru tidurnya masih lama gitu ya, kira-kira dalam waktu dekat. Kemudian secara teknikalnya ya. Oke. Ini langsung masuk aja ke kinerja jangka panjang karena corporate action-nya tadi saya cari juga nggak ada yang terdekat ya. Untuk jangka panjangnya sebenarnya ya naik teman-teman ya. Kalau kita bandingkan dari 2013 ini sangat kecil, kemudian ke sini ya naik ya. Cuman ini sejak 2017 turun terus, COVID drop, namun ini sudah mulai naik lagi di tahun 2022. Meskipun belum setinggi waktu COVID malah ya. Bahkan sebelum COVID ini belum pulih ya. Untuk laba kotornya pun demikian ya, sama ya. Ini jadi grafiknya sama kecuali laba bersihnya ya, laba bersihnya meskipun ini pendapatannya naik, ini naik naik, ini laba bersihnya ternyata nggak naik. Nanti kita akan lihat ini kenapa. Nah, kita akan lihatnya di sini kenapa teman-teman ya. Untuk jangka panjang ya, secara struktur pendapatannya ternyata beban pokok penjualannya ini naik meningkat teman-teman ya. Jadi beban pokok penjualannya meningkat, laba kotornya turun, beban usahanya ini masih sama sih, beban usahanya masih sama, dan inilah yang membuat laba bersihnya hilang, yaitu adalah beban lain-lain. Ini saya cek lebih dalam lagi adalah beban keuangan, artinya ini bayar bunga, hutangnya besar, habis untuk bayar bunga profitnya. Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga laba bersihnya ini turun ya, dulu bagus ya, ini bagus yang 17, 19%, laba bersihnya ya 14%. Namun sejak COVID turun drop dan semakin drop untuk laba bersihnya. Oke, ini adalah kinerja jangka pendeknya teman-teman ya. Kalau kita lihat pendapatannya ini naiknya luar biasa ya, naiknya luar biasa, naik 97,8%, laba kotornya pun naiknya luar biasa, laba usahanya naiknya juga luar biasa, namun laba bersihnya turun teman-teman ya. Jadi laba kotor dan laba usaha ini habis untuk bayar bunga hutang. Ini secara struktural juga sudah dibahas ya. Untuk beban pokok penjualan sudah mulai menurun ya jangka pendek. Beban usaha juga sudah mulai menurun. Yang naik adalah beban hutang ya. Jadi beban keuangannya naik. Oke, ini secara jangka pendeknya teman-teman ya. Jadi ini sudah mulai naik namun belum pulih ya. Apalagi ditambah beban keuangan yang menggerus laba. Nah, kalau kita cek secara valuasi untuk pada saat video ini dibuat, harga 50 itu sudah paling mentok mentok tok tok ya. Itu PBV-nya masih di 0,77 ya, dan pair-nya ini 154. Jadi ini mahal ya teman-teman ya. Pair-nya masa 150 tahun baru balik modal ya. Untuk PBV ya ini nggak kemana-mana teman-teman ya, nggak kemana-mana. eh Kalau misalnya sahamnya digocap terus dan ekuitasnya naik terus, maka PBV-nya akan semakin murah ya, akan turun terus. Dengan catatan net profitnya positif ya teman-teman ya, dan tidak membagikan dividen. Nah, kalau kita cek ROE-nya, wah ini kecil sekali ya. Kecil sekali, 0,5% ya setahun. Wah, ini hampir nggak kemana-mana ya, ini tergerus inflasi kalau menaruh uang di sini. Dan kita bayarnya di 0,77 itu masih ya, masih jauh sekali ya. Jadi ini sangat mahal valuasinya meskipun harganya 50.
Nah, sekarang kalau kita cek dari dividennya 16, 17, 18, 19, 20 sebenarnya ini rutin ya, rutin. Namun sejak 2020 nggak pernah, sorry 2021 nggak pernah bagi dividen ya. Jadi karena turun di COVID ini laba bersihnya jadi satu nggak pernah bagi dividen sampai sekarang. Ya, namun kalau misalnya kinerjanya pulih, ya kemungkinan besar akan menjadi rutin lagi teman-teman ya. Nah, untuk seasonality-nya ini 2023 belum bergerak kemana-mana, jadi masih tidur sejak November ya, tidur. Kalau kita lihat ini beberapa kali naik di bulan Mei ya, jadi ada harapan nanti di bulan Mei secara seasonality ada ada peluang naik, namun ini yang lainnya enggak teman-teman ya di bulan Mei ya. Dan ini 2 tahun terakhir juga naik ya. Untuk Oktober ini malah minus tahun lalu dan ini enggak kemana-mana. Oke, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya ya. Ini kita akan lihat di sini apakah kita akan forecast ini saham tidurnya akan lama atau enggak. Ya, sebelumnya saya akan share dulu ya. Kepemilikan sahamnya ini tadi anak usaha PTPP, Persero 64,96%, sisanya masyarakat, ada asuransi jiwa IFG 4,86 miliar dan Asabri. Jadi ini ada Asabri juga ya, dana pensiun Polri masuk di sini teman-teman ya. Ini ada direksi dan komisaris yang memiliki saham. Kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya ya di sini-sini aja teman-teman ya, cenderungnya nggak kemana-mana sih, cuma tukar-tukaran aja ya. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu ya. Untuk investor asing di sini cuma 10% dan ini Februari Maret mulai naik ya di sini. Namun kalau dicek lebih dalam ternyata ini bukan uang besar yang masuk ya investor asing ya. Ini investor retail asing gitu teman-teman ya. Mungkin orang Indonesia yang sudah warga negara asing mungkin ya. Oke, kita akan masuk ke sini teman-teman ini lebih dalam ya seperti apa yang terjadi di saham ini setahun terakhir. Ya, kalau kita lihat ini kepemilikan lokalnya 99,35 dan asingnya cuma 0,05% ya. Tadi saya sudah bilang bahwa asing mulai mengumpulkan ini ya, partisipasinya mulai meningkat. Ternyata yang nambah itu adalah investor retail ya. Jadi ini nggak ada artinya sama sekali ya karena dia nggak mungkin bisa menggerakkan harga saham ya. Nah, kemudian kita akan masuk lebih detail lagi teman-teman ya. Dari 99,35% yang terbesar siapa? Adalah investor retail lokal. Dan ini tentu saja kurang bagus ya, karena ini nggak bisa menggerakkan harga. Ya, jadi mau seberapa banyak pun investor lokal itu membeli, nggak mungkin bisa menggerakkan harga. Karena ini yang mau exit banyak sekali teman-teman ya. Dan di sini kita lihat investor retail lokal banyak yang spekulasi di saham ini ya. Bertambah terus 2,02%. Ya, kemudian terbesar kedua ada di insurance ya. 8,1 M ini mungkin ya ini ya asuransi jiwa IFG ya. Nah, di sini juga mau keluar tapi nggak bisa ini sudah sempat keluar namun ini sudah nggak bisa kan karena sudah gocap. Kemudian terbesar ketiganya ada di reksadana teman-teman ya ini min 0,37%. Ya jadi kalau dilihat dari sini teman-teman ya kemungkinan tidurnya masih akan lama karena tadi secara fundamentalnya juga masih belum pulih seutuhnya ya masih di bawah meskipun sudah naik ya. Kemudian kepemilikan lokalnya ini cukup besar ya, sementara yang dua ini mau berusaha keluar uang besarnya ya. Dan ini nggak apa investor retail lokal nggak mungkin uangnya sebanyak asuransi punya dan reksadana punya ya. Jadi nggak mungkin bisa ngangkat harga. Oke, ini dari analisa bondarmologinya kalau kita cek ya untuk bulan Maret 1 sampai 14 Maret ini juga sedang distribusi ya. Yang beli ya retail-retail nih cuma 3,3 juta, 2,7 juta, iseng-iseng ya uang kecil, siapa tahu cuan naik gitu ya, Baker. Oke, namun nominal segini nggak mungkin bisa menggerakkan harga ke atas teman-teman ya. Nah sekarang dari teknikalnya ini ya saham tidur jadi nggak perlu dibahas, udah pasti tidur, tinggal kapan naiknya tadi kita sudah bahas secara fundamental masih jauh, kemudian secara bandarmologi juga rasanya juga masih jauh. Ya, ini juga 8 juta per hari rata-rata transaksinya. Jadi ada yang jual saham ini dan beli saham ini sekitar 8 juta per hari. Karena yang beli cuma investor retail ya. Yang mungkin mencoba-coba peruntungan di saham PPRU ini. Karena dianggapnya 50 itu murah ya. Naik 5 poin aja sudah 10%.
Oke, terakhir kita bahas risamnya. Tadi fundamental kinerja jangka panjang sebenarnya naik ya, baru 10 tahun. Kemudian kinerja jangka panjangnya naik meskipun belum pulih ya, tapi sudah mulai naik. Valuasi masih sangat mahal pada saat ini dibuat. Tidak rutin bagi dividen sejak 2021, kemudian potensi naik nanti di bulan Mei, jadi ada harapan secara seasonality. Namun tadi secara fundamental belum ya, secara bandarmologi juga belum ada harapan karena ini masih distribusi dan distribusi. Dan terakhir teknikalnya ini masih tidur, jadi kita nggak usah bahas ya. Terakhir teman-teman ya, disclaimer, jadi analisa yang saya buat di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang pastinya juga bisa salah. Silahkan teman-teman melakukan analisa sendiri, mencari-cari informasi, dan mungkin di video saya ada informasi yang teman-teman butuhkan. Ya, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.